الله مخلصا له الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم هذا الكتاب السيد محمد حسن هزين ونفعنا الله بعلمه شيء لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah salat maghrib Masjid Mukhalis Minahuddin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersama-sama dapat bermuajah untuk thalabul ilmi, ya, mengisi waktu antara maghrib dan isya. Mudah-mudahan waktu yang kita manfaatkan untuk mencari ridha Allah dengan berthalabul ilmi. Baik. Kalau kita menyimak ceramah tadi pagi, ya, yang berkaitan dengan dua ayat terakhir di surah Al-Baqarah. Ya, tapi sebelum kita menyimak itu, ya, ada satu bab yang dari kitab Khazinatul Asrar ini yang menjelaskan tentang tartib atau tingkatan, ya. Tingkatan mana dulu antara perbandingannya antara sholat, ya, sholat sunat, kemudian membaca Al-Quran, kemudian zikir, ya, baik bil lisan atau bil qalbi. Ada satu bab tersendiri, babu tartibil adah babu tartibil adat minas salawati nawafili wa tilawatil qur'ani wal azkari bil lisani wal qalb. Jadi yang lebih utama itu mana? Antara sholat, baca Quran, kemudian zikir. Yang jelas ibadah yang paling utama itu adalah kan sholat. Sholat itu zikir juga. Makanya dalam penafsiran ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Surat apa ya Pak Nasir? Ya, Toha. Ya, surat dicari ayat berapa? Ayatnya berapa Pak Nasir? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati. Nah, di situ ada wa man a'rada an dzikri. Zikri itu
beberapa penafsiran. Ada zikri bermakna zikir, ya, yang umumnya zikir itu bil lisan atau bil qalbi. Zikir juga berarti makna membaca Quran, atau zikir juga bermakna sholat. Salah satu dalil Qurannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Nah, dzikrillah di situ sholat. Jadi ketika nudiya lis-sholat, dipanggil untuk melaksanakan sholat. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah, maka segera untuk dzikrillah di situ sholat Jumat. Nah, di dalam kitab ini disampaikan akhrajat Tabrani wa Daruqutni an Aisyah radhiyallahu anha annaha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiraatul Qur'an fis salati afdalu min qiraatil Qur'ani fi ghairi shalah. Kalau salatnya sudah jelas ya, ibadah yang paling utama. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qiraatul Qur'ani fis salat afdalu min qiraatil Qur'ani fi ghairis shalah. Jadi membaca Al-Qur'an di dalam salat itu lebih utama daripada membaca Quran di luar salat. Artinya apa? Ada tartibnya, ada levelnya. Kalau kita membaca Al-Quran, ya seperti itu derajatnya, keutamaannya itu lebih utama daripada membaca Quran di luar sholat, seperti yang kita biasa baca ketika di luar sholat. Nah, kalau kita mampu membaca Al-Quran di dalam sholat, ya dibaca saja. Mau jadi imam atau sendiri? Kalau sendiri bagaimana? Ya sekarang mah kan ada, kalaupun tidak hafal, ada stand, kemudian Qurannya dibuka seperti yang kita punya, baca saja kalau sendiri. Ya mau sepanjang apa juga nggak apa-apa. Ya, gitu. Di sholat tuh ketika berdiri di dalam sholat, Rina sujud mantu untuk baca Quran. Wa qiraatul Qur'ani fi ghairis salati afdalu minat takbiri wat tasbih. Membaca Al-Qur'an di luar sholat, seperti kita baca misalkan si A membaca Quran, si B membaca zikir, tasbih, takbir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Itu mana yang lebih utama? Lebih utama membaca Al-Quran, ya. Lebih utama membaca Al-Quran. Gitu. Antara si A dan si B tadi, ya. Di saat yang sama, misalnya kita bandingkan, ya, keutamaan membaca Al-Quran itu lebih utama daripada membaca takbir dan tasbih di waktu yang sama. Wat takbir wat tasbihu afdal minas shadaqah. Membaca takbir Allahu Akbar, wat tasbihu dan tasbih subhanallah, afdalu minas shadaqah. Derajatnya, keutamaannya itu lebih tinggi daripada sedekah.
Jangan kita bayangkan dengan nominal, ya. Zikir itu cenah tong sedekah lebih utama lebih utama zikir. Ku zikir we cenah ngiring zikir. Ari ngabangun masjid padahal kada hartos. Teu cekap ku zikir takbir tasbih. Sedekah infak. Was sadaqatu afdalu minas siyam. Sedekah itu lebih afdal, lebih utama minas siyami daripada siam puasa sunat. Hari puasa Ramadan bukan wajib. Wasyamu junnatun minnar, dan puasa adalah perisai dari api neraka. Kadza fil Jami' Shaghir, ini yang terdapat dalam kitab Jami'us Shaghir. Jami'us Shaghir itu kitab hadis yang disusun oleh Imam At-Tabarani, ya, kitab Jami'us Shahih. Sebetulnya Jami'us Shahih, cuma ini lebih kecil dari kitab Al-Jami'us Shahihna At-Tirmidzi, jadi disebut Al-Jami'us Shaghir. Itu karyanya Imam At-Tabarani. Ruwiyanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, Ittala'at lailatal mi'raj alayya an-nar. Jadi ittala itu kan muncul. Jadi menampakkan ketika malam mi'raj, neraka itu menampakkan diri, terlihat oleh Rasulullah SAW. Lailat ketika mi'raj, pada peristiwa Isra dan Mi'raj, ya. Ketika mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Lalu aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu adalah al-fuqara, orang-orang yang fakir. Gambaran kita fakir itu apa? Teu boga nanaon lah gitu nya. Teu gaduh nanaon. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, aminal mali, apakah mereka itu fakirnya dari harta? Qala, lalu Rasulullah menjawab, lah, bukan dari harta, tetapi minal ilmi, dari ilmu, ya, dari ilmu. Jadi Rasulullah SAW saat Mi'raj itu melihat di penghuni api neraka itu banyaknya orang fakir. Lalu para sahabat bertanya, apakah mereka fakir dari harta? Bukan, tapi fakir dari ilmu. Faman lam yata'allam, maka barang siapa yang tidak belajar, walam yastami', dan tidak mau mendengar. Ini kalau kita dikaitkan dengan hadis Rasulullah SAW yang kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Dalam hadis yang lain, ya, selain ini, kun aliman, jadilah orang yang berilmu, au muta'alliman, atau yang belajar, au mustami'an, atau yang mendengarkan, au muhibban, atau ya tidak mendengarkan juga suka gitu, ya, ulah sampai ke aya pengajian teh malah ijid gitu ya, malah komo si ganu ngewa gitu, aya pengajian teh lupa. Ulah sampai ke gitu. Wala takun khamisan, ulah jadi kalimat fatah, maka halakah itu rusak. Nah, kembali ke hadis yang ini, ya,
Faman lam yata'allam wa lam yastami', maka barang siapa yang tidak belajar, walam yastami, dan tidak mendengarkan, walam yukhalitil ulama'a, dan dia tidak yukhalid itu bergaul, bercampur gaul gitu ya. Al ulama'a dengan ulama, la ya'ti walam yukhalitil ulama la yata'atta ay la yahsul, sehingga dia tidak hasil, tidak mendapatkan ahkamal ibadat, hukum-hukum tentang ibadah, macam-macam ibadah, awil qiyam, atau hukum-hukum tentang qiyam. Qiyam maksud di sini adalah mendirikan sholat, ya. Bihuquqiha, dengan hak-haknya ibadah dan sholat, ya. Jadi seorang yang tidak mau belajar, tidak mau mendengar, tidak mau bergaul dengan ulama, sehingga dia tidak tahu bagaimana ilmu ibadah, tidak tahu ilmu sholat, ya, dengan hak-haknya ibadah, dengan hak-haknya sholat, ya. Sehingga lau anna rajulan abadallaha, apabila sesungguhnya apabila ada seseorang laki-laki, abadallaha ta'ala, beribadah kepada Allah, ibadata malaikatis sama, seperti ibadahnya malaikat di langit, para malaikat. Kalau bahasa Arab itu malaikat itu jamak. Jadi para malaikat. Kalau satu malaikat itu malak Jibril. Jadi kalau malaikat itu jamak kalau bahasa Arab. Kalau di bahasa Indonesia malaikat ya satu. Kalau jamaknya para malaikat. Kalau bahasa Arab malaikat itu artinya banyak, ya, seluruh malaikat. Lau anna rajulan abadallaha ta'ala ibadata malaikatis sama bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, ibadah siga malaikat nu aya di langit tanpa ilmu, kana minal khasirin, maka jalmi nu kitu teh yaeta termasuk jalmi anu rugi. Ada dalam satu ini, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, eta mah dina syair ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, dan barang siapa orang bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu, ya'malu beramal, artinya beramal tanpa ilmu, a'maluhu, maka amal-amal itu mardudatun, ditolak, latuk balut, tidak diterima. Ya, pentingnya mencari ilmu ini. Ini masih hadis yang berkaitan dengan tertib keutamaan ibadah sholat, baca Quran di dalam sholat, baca Quran di luar sholat. Kenapa musannif itu menyusun seperti ini, menyantumkan di sini di dalam bab itu tentang mencari ilmu? Sangat, karena begitu pentingnya kita mencari ilmu. Ya. Jadi yang tidak ada batas selain meninggal itu yang mencari ilmu. Maka thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimati. Mencari ilmu itu adalah
Fardhatun, fardu ala kulli muslimin wa muslimatin. Tapi siga teh mencari ilmu teh siga wajib teh ke perempuan hukul, ibu-ibu masuk parinuh Pak. Kamari 100 berapa tuh? 120 orang yang hadir. Ya, 120 orang yang hadir mencari ilmu itu. Di orang mah 120 teh mun jumaahan diwajibkeun eta mah jelas ya. Hari pengajian kieu ada meureun asa teu wajib teh. Padahal lamun orang mengingkari mencari ilmu adalah wajib, dosa Pak. Ente wajib maksudnya. Kalau kita menekadkan di dalam hati yang ilmu naon ngaji misalnya, ente nyebutkan naon ngaji, misalnya ngaremehkan ngaji dosa. Gitu. Cuma ya itu kalau di masyarakat kita mah siga nu diwajibkan mah ibu-ibu siga jumaah gitu. Pinuh ibu-ibu 120, 80 paling sedikit. Bapak-bapak ya paling banyak enak seberapa orang. Gitu. Jadi kadang-kadang ya dari suguhan wae dikurang. Ya mun aya konsumsi pinuh Pak. Tapi mudah-mudahan kita tidak datang di masjid ini tidak semata-mata datang tanpa alasan. Yaitu kita niatkan Pak. Thalabul ilmi itu kita niatkan, selalu kita niatkan. Karena apa? Kewajiban. Memang wajib kita datang untuk thalabul ilmi. Maka kita niatkan niat thalabul ilmi menghilangkan kebodohan. Itu. Ulah pedah kebenaran aya pengajian hadir. Meskipun seperti itu ya sudah bagi gitunya. Bahkan barang siapa yang hadir di majelis ilmu meskipun tidak memegang pensil bahkan tidak menulis satu huruf pun itu lebih baik dari ibadah 1000 tahun. Ya. Terus jangan kita bayangkan 1000 tahun pahalana seperti apa. Ya, dari tamah gaib gitu ya. Tapi insya Allah naon anu kurang lakukan niat karena Allah, niat mencari ilmu pasti akan ketemu kelak di hari akhir. Hanya tadi disebutkan barang siapa yang tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan, tidak mau bergaul dengan asati, dengan ulama, sehingga terapal ngaji, terapal cara ibadah, terapal cara sholat. Nah, meskipun beribadah seperti apa akan rugi. Karena apa? Di dalam tafsir Shawi ya, ketika menafsirkan alladzina yuqimunas sholata ya ayat kedua surat Al-Baqarah hudal lil muttaqin, kemudian alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yuqimunas shalah itu apa? Mendirikan salat. Mendirikan sholat itu namanya juga mendirikan. Artinya apa yang mendirikan sholat itu adalah ayatunaha bihuquqiha, melakukan sholat dengan hak-haknya sholat. Lalu apa hak-haknya sholat? Minasyuruti wal arkan, dari syarat-syarat sholat dan rukun-rukun sholat. Baru yang faham rukun sholat, yang faham syarat sholat, syarat sahna sholat, kemudian tahu rukun-rukunnya sholat, ini yang baru dikatakan yuqimunas sholat, orang yang mendirikan sholat.
Jadi kalau sholat tapi tidak tidak mengikuti syaratnya sholat bagaimana, rukunnya sholat, ya lebar gitu. Makanya tadi kana minal khosirin. Bukan hari gitu mah mau sholat ulah gitu. Dibalik kan gitu. Apa berarti? Cari ilmunya tentang sholat. Deketi ustadznya, ngobrol dengan ustadznya. Naros kenal nanti apa? Ulah malah bisa mundur teratur misalnya. Itu ya. Jadi tidak jadi ya kewajiban kita adalah mencari ilmunya. Kemudian tadi apa? Ya alam, summa alam. Kemudian ketahuilah. Ketahuilah bahwa tertibnya ibadah adalah sholat ketika madama munsyarihan wan nafsu mujibatan li anna shalah afdhalul ibadah, bahwa sholat itu adalah afdhalul ibadah, seutama-utamanya ibadah. Wa mi'rajul mu'minina ila rabbihim, dan mi'rajnya mukminin ila rabbihim, kepada Tuhannya. Mi'raj itu apa ya? Naik gitulah, meningkat, menghadap ya kepada Allah, kepada Tuhannya itu dengan sholat. Cara kemudian setelah ibadah sholat, ini masih rangkaian penjelasan itu ya. Ya tanazzul minas sholati ila tilawah. Kemudian di bawahnya adalah membaca Al-Quran. Apabila membaca Al-Qurannya di dalam sholat, nah kemudian membaca Qurannya bisa di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kalau di dalam sholat itu lebih baik daripada membaca Quran di luar sholat. Kemudian setelah itu fa in sittum tilawah aidan yadhkurullah ta'ala bil qalbi. Kemudian zikir kepada Allah bil qalbi wal lisani, dengan hati. Kemudian saya zikir dengan hati, wal lisani dengan lisan. Ya. Bentar lagi. Baik, jadi tadi hadis yang menyatakan bagaimana tingkatan ibadah antara sholat, mana sih yang lebih utama? Ya sebaik-baiknya ibadah adalah sholat. Kemudian membaca Al-Quran, baik itu di dalam sholat baca Qurannya ataupun di luar sholat.
Kalau kita mampu ketika sholat, ya baca di dalam sholat. Ya. Ataupun misalnya membaca Al-Quran seperti biasa, kemudian zikir, baik itu tasbih, takbir, ya, dan zikir yang lain. Baik itu kemudian dengan zikir dengan hati, kemudian dengan lisan. Ya. Nah, yang berkaitan dengan zikir-zikir, banyak Pak zikir-zikir itu. Zikir-zikir termasuk apa yang dianjurkan tadi subuh itu, membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Apa Pak? Biasanya kalau subuh Jumat saya suka baca wiridnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Terus la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Urang mah singkat we, zikir cukup ya, ditambah ayat kursi kita lumayan panjang ya. Apa zikir yang kalau apa namanya, kalau ya beda sih ya, kita di lingkungan masyarakat beda. Ini mah kalau wirid sendiri boleh dibaca. Terus kalau setelah itu apa lagi ada? Inna dina indallahi Islam, ya. Apa itu? Inna dina indallahi Islam. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la inna dina indallahi Islam. Oh ya, setelah ala qaul kafirin syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa inna dina indallahi Islam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in. Nah, wirid-wirid seperti itu baik Pak dibaca, termasuk. Nah, kalau saya dapat wirid dari guru itu yang qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Terus tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. Nah, saya ini mah bocoran aja, dapat ijazah tuh. Ya, cocok buat para manajer tuh Pak. Ya, bacakan itu. Hari manajer mah kedasariun dan berikan bawahan-bawahan teh gitu. Jadi bukan sieun Pak. Ya, si aing si mau, aing si mau. Di antaranya ya itu Pak, doa-doa wirid-wirid seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi yang berminat nanti hubungi saya boleh tuh. Ya panas ini ketua jurusan. Berminat. Saya ada ijazahnya itu Pak. Ya. Jadi insya Allah ya kalau tadi udah itu sekilas menganjurkan kita ya, apa tadi yang yaitu 2 ayat terakhir ya, 2 ayat terakhir dibaca. Harapan insya Allah lah bapak-bapak baca Yasin supaya tarik-tarik. Bari sengaja padahal saya itu Pak, kalau membimbing wirid itu supaya apa? Supaya tartil,
mad lazimnya, mad jaiznya dibaca teh tenang gitu. Hari biasanya dina Yasin mah kan sok wah madrug-dug gitu ya Pak. Gitu. Kan dina pas wirid kalau hari Jumat saya ngimaman subuh teh sengaja itu dibimbing 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu. Lillahi ma fis samawati wa Bapak terus udah pada hafal sebetulnya ya. Nih ya. Babul ahadits as-sahihah al-warida fi fadhaili akhir surat Al-Baqarah amana rasul ya akhirih. Dari lillahi kan ya. Itu. Wa akhraja Muslim, diriwayatkan dari Imam Muslim. Ini sahih hadisnya dari Imam Muslim. Kitab Sahih Muslim. Wan Nasa'i dan kitab apa? Sunan An-Nasa'i. Kalau An-Nasa'i itu kitabnya Sunan. Disebutnya Sunan. Tingkatannya di bawah Sahih. Jadi Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi. Ya, itu disebut Sahih. Ke bawahnya Sunan. Wa akhraja Muslim wan Nasa'i an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun wa indahu Jibril alaihi salam id sami'a naqidan min fawqihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan di sampingnya malaikat Jibril alaihi salam id sami'a naqidan min fawqihi farafa'a Jibril basaru ila sama' faqala hadza babun qad fataha minas sama'i lam yuftah qattu faqala nazala minhu malakun fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala abshir binuraini. Nah, jadi ketika ini teksnya ya, ketika Rasulullah hadir duduk dan di sampingnya malaikat Jibril. Ini mungkin Rasulullah menjelaskan kepada sahabatnya bahwa ada malaikat Jibril gitu ya. Dapat sahabat mateni enggak atau malaikat menyerupakan seseorang yang tidak dikenal. Lalu sesaat malaikat Jibril melihat ke atas langit dan berkata, hadza babun qad fataha minas sama qad futiha minas sama lam yuftah qattu. Ada satu pintu di langit yang terbuka yang belum pernah terbuka sama sekali. Faqala, kemudian dia berkata, nazala minhu malakut, turun dari sana satu malaikat tadi. Malakun ya, malakun satu malaikat. Fa'atan nabiyya, dan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian berkata si malaikat yang turun tadi, absyir binuraini, beri kabar gembiralah dengan 2 cahaya. Qad utituhuma, yang telah aku turunkan, walam yuktahuma, kedua-duanya, walam yuktahuma, dan tidak pernah diturunkan nabiyun, tidak pernah diturunkan ke dua-duanya nabiyun, seorang nabi, qablaka, sebelummu, Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah, wa khawatimi suratil Baqarah, dan penutup surat Al-Baqarah. La yaqra'a ahadun harfan, tidak ada seorang pun yang membaca satu huruf minha, dari yang khatimus surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah itu, illa utituhu kadza fi asr, kecuali dia akan kecuali utihu, aku akan memberinya, kada fi asrarifan,
Begitu yang dijelaskan dalam rahasia surat Al-Baqarah. Ini berarti ada penjelasannya di surat Al-Baqarah. Wa akhraja, dan diriwayatkan Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, ayatani, dua ayat, huma Qur'anun, keduanya adalah Quran, wa huma yashfiyani, yang keduanya yashfiyani, penyembuh, wa huma mimma yuhibbuhuma, dan keduanya mimma adalah dari hal yang yuhibbuhuma, yang dicintai Allah, yuhibbuhumallahu ta'ala, yang dicintai Allah Ta'ala. Al ayatani min akhiri suratil Baqarah, dua ayat dari surat Al-Baqarah. Ini dari Imam Ad-Dailami dari Abi Hurairah bahwa ada dua ayat Al-Quran yang Allah cintai keduanya, yaitu akhir surat Al-Baqarah. Nah, jadi ya daripada kita ngobrol-ngobrol misalnya nunggu sholat tunggu apa, baca we ya. Nanti ada lagi kalau wirid itu surat apa, Al-Insyirah, ya, membaca surat Al-Insyirah. Kita ingin dibukakan hati, ya kita bacakan surat dilapangkan dada, dilapangkan pintu rezeki, baca surat Al-Baqarah. Berapa kali? Ada, Pak. Ada ininya. Ya, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa mau ini? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una. Barakallahu lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.